kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Lani, NIM 18 100 200. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu anjak piutang. Anjak piutang di sini adalah suatu transaksi keuangan sewaktu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan diskon. Perusahaan anjak piutang di sini dia bergerak pada kegiatan sehari-harinya, yaitu melakukan penagihan, pembelian atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ade Boy Mau. Nama saya Ade Boy Mau, NIM 18 100 240-an. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu kegiatan perusahaan anjak piutang. Nah, kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah untuk mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, yaitu tergantung dari kesepakatan kepada pihak kreditur atau pihak yang mempunyai piutang. Nah, bagi perusahaan kreditur, dengan adanya perusahaan anjak piutang itu sangat membantu mereka dalam hal mengurangi risiko yang dihadapi terhadap tagihan perusahaan. Nah, kegiatan anjak piutang di Indonesia diatur menurut SK Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK garing 1988 tanggal 20 Desember 1988. Nah, berdasarkan SK Menteri Keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi 3 kegiatan. Yang pertama adalah pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua adalah pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya yaitu perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan anjak piutang, yaitu antara lain dari berbagai biaya yang dikenakan. Biaya-biaya tersebut yaitu yang pertama adalah biaya jasa penagihan atau service charge, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan fee, yang dikenal dengan istilah fee, dan besarnya itu dihitung berdasarkan persentase tertentu maupun tergantung dari kesepakatan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah biaya administrasi atau discount charge, yaitu biaya yang diterima oleh pengelolaan perusahaan terhadap kliennya dan besarnya itu tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Kenalkan, nama saya Maria Florida Ola, NIM 18 100 230. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ade Boy Mau. Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang. Ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi kegiatan anjak piutang yang berhubungan dan saling berkepentingan, yaitu yang pertama adalah kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua di sini adalah perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga adalah debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang kepada kreditor atau klien. Yang berikutnya adalah transaksi yang terjadi dalam kegiatan anjak piutang. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, kreditor menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada debitur maupun tidak. Yang kedua adalah perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kreditor.
kreditor. Yang ketiga adalah debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Dan yang terakhir adalah perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditor setelah semua persoalan utang piutang diselesaikan. Yang kedua di sini adalah fasilitas yang diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditornya. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, fasilitas perusahaan anjak piutang berdasarkan pemberitahuan. Dibagi menjadi 2, yaitu disclose, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutangnya dengan sepengetahuan debitur. Yang kedua adalah undisclosed, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa mengetahui si debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko. Yang berikutnya adalah fasilitas perusahaan anjak piutang berdasarkan tanggung jawab. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah with records. Dalam hal ini, apabila debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kreditor tersebut menjadi tanggung jawab pihak kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Yang kedua di sini adalah without records. Dalam fasilitas ini, apabila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditor. Fasilitas yang ketiga di sini adalah fasilitas perusahaan anjak piutang berdasarkan pelanggan, di mana dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama full service factoring, yaitu perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang, baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung risiko terhadap kredit macet. Yang kedua adalah records factoring, yaitu jasa yang diberikan perusahaan anjak piutang meliputi hampir fasilitas semua jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak terbayar tagihannya. Dalam hal ini risiko kredit tetap berada pada kreditor. Yang ketiga adalah ball factoring, yaitu jasa yang diberikan terhadap kreditor hanyalah fasilitas saja pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur. Yang keempat adalah maturity factoring, yaitu dalam perusahaan jenis ini fasilitas jasa yang diberikan kepada kreditor adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan dari debitur, dan perlindungan atas piutang. Dan dalam jenis ini jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan. Yang kelima adalah invoice discounting, yaitu pemberian fasilitas hanyalah yang berbentuk pembiayaan anjak piutang. Yang keenam adalah undisclosed factoring, yaitu dalam fasilitas ini perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktor yang telah disetujui. Yang terakhir di sini adalah advance payment, yaitu transaksi pengalihan piutang di mana pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Fasilitas yang diberikan perusahaan anjak piutang yang terakhir di sini adalah berdasarkan wilayah, di mana dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah domestic factoring, yaitu perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia.
Yang kedua di sini adalah international factoring, yaitu kegiatan perusahaan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antara negara seperti pembiayaan fasilitas ekspor impor. Sekian penjelasan dari Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi untuk materi keempat, yaitu jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Nah, perusahaan anjak piutang pada umumnya biasa menawarkan jasa-jasa yang terdiri dari yang pertama ada jasa pembiayaan atau financing service. Nah, dalam hal jasa pembiayaan ini, perusahaan anjak piutang biasanya melakukan pembayaran di muka kepada kreditur yang besarnya seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan with recourse atau dengan without recourse. Dalam hal ini pembiayaan yang dilakukan biasanya sebesar 60 sampai dengan 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. Yang kedua ada jasa non pembiayaan atau non financing service. Dalam hal jasa non pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan ini meliputi yang pertama ada analisis kelayakan suatu kredit. Yang selanjutnya ada melakukan administrasi kredit. Yang ketiga ada pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. Dan yang terakhir ada perlindungan terhadap suatu resiko kredit. Yang selanjutnya materi kelima yaitu keuntungan anjak piutang. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat bagi perusahaan anjak piutang. Biasanya ini meliputi kreditur maupun debitur. Nah, yang pertama ini bagi perusahaan anjak piutang. Bagi perusahaan anjak piutang. Yang pertama yaitu keuntungan yang ia dapat yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. Dan yang ketiga ada membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua keuntungan bagi kreditur atau klien yaitu mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutang. Yang kedua ada memperbaiki sistem administrasi yang semraut. Dan ketiga memperlancar kegiatan usaha. Keuntungan bagi kreditur atau klien yang keempat adalah dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, biasanya kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Yang terakhir adalah keuntungan bagi debitur. Nah, keuntungan bagi debitur ini memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk bisa membayar dengan berbagai cara. Terima kasih.